Ya, kita tadi membaca di dalam kitab Wahyu, di dalam pasal yang kedua dari ayat 1 sampai ke 7 itu mengenai peringatan kepada jemaat yang ada di Efesus. Jadi setelah pengenalan tentang Yesus Kristus, Raja yang menang di dalam kitab Wahyu itu, dimulai dengan surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil ini. Tidak diragukan lagi 7 jemaat dipilih untuk menjadi penerima surat itu karena pentingnya angka 7 dalam pikiran orang Yahudi. 7 membawa serta gagasan tentang kelengkapan. Ketujuh jemaat di Asia Kecil ini mewakili berbagai tahap pertumbuhan yang dilalui jemaat di dalam setiap generasi sampai generasi sekarang ini. Surat kepada 7 jemaat itu mengikuti suatu pola. Nah, masing-masing itu dimulai dengan pengenalan kota, penerima, dan Kristus Sang Pencipta itu. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang baik tentang jemaat itu, Tuhan memuji kebaikan itu. Sebelum Tuhan berusaha untuk meluruskan masalah apapun yang ada di dalam jemaat itu, Tuhan memuji mereka bila memungkinkan. Dan sesudah pujian itu, Tuhan memberikan koreksi, memberikan pembetulan atau perbaikan. Apa yang salah dengan jemaat? Kita lihat memang tidak ada yang salah dengan 2 jemaat yang disurati itu. Mereka adalah apa yang Kristus inginkan dari jemaat itu. Sesudah koreksi, peringatan itu diberikan kepada jemaat yang harus memperbaiki apa yang salah. Peringatan itu menjawab dari koreksi itu. Dan surat itu ditutup dengan penghiburan biasanya. Ya. Jadi kita lihat dulu yang perlu dikoreksi dalam setiap jemaat. Kita di minggu ini akan kita melihat surat yang kepada jemaat di kota Efesus itu. Yang pertama dari 7 surat itu ditulis kepada jemaat di Efesus, mungkin karena Efesus adalah kota yang paling penting dari 7 kota itu. Efesus disebut permata Asia. Efesus itu luar biasa, berbudaya, dan sejahtera. Sebagai kota kuno itu penting karena ada 3 alasan. Yang pertama itu, Efesus itu penting bagi dunia kuno secara komersial, karena itu adalah pelabuhan. Sebuah pelabuhan di dunia kuno itu membuat sebuah kota itu menjadi persimpangan jalan. Itu mengantarkan perniagaan dan perdagangan ke kota itu. Yang kedua, Efesus itu penting secara politik, jadi itu adalah kota Romawi yang bebas. Itu bisa melanjutkan urusannya, usahanya tanpa campur tangan Romawi. Roma itu memerintah dunia di abad pertama biasanya dengan tangan besi. Tetapi kalau sebuah kota diberikan kebebasan atau kemerdekaannya, maka di dalam batasan-batasannya kota itu memiliki pemerintah sendiri. Itu secara politis jadinya. Yang ketiga, Efesus itu penting secara agama. Di Efesus itu Diana itu disembah. Diana atau Artemis itu adalah Dewi Efesus. Diana adalah nama yang indah. Dan orang mungkin mengira Diana adalah dewi yang cantik. Tapi sebaliknya, Diana dari Efesus itu pendek, berjongkok, tokoh yang nampaknya menjijikkan, yang ditutupi dengan banyak payudara yang menekankan kesuburan. Diyakini oleh orang Efesus bahwa Diana itu jatuh dari surga. Dia ditempatkan di sebuah kuil yang indah, yang merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Di belakang patung Dewi itu berdiri sebuah kuil, tempat yang dianggap suci untuk penyimpanan yang aman. Jadi orang-orang Efesus itu membawa barang-barang berharga mereka dan menyimpannya di kuil itu tanpa takut ada orang yang mengganggu barang-barang itu. Kuil Diana itu berfungsi sebagai tempat suaka bagi penjahat manapun. Penjahat dari seluruh bagian dunia kuno itu akan datang ke Efesus, dan ketika seseorang datang
ke bait suci itu, mereka akan bebas dari penangkapan dan penuntutan. Jadi kota Efesus karena menyembah Diana itu sebetulnya dicirikan oleh amoralitas. Efesus juga memiliki makna khusus di dalam hal penyebaran Injil. Rasul Paulus itu menghabiskan waktu kerjanya di sana hampir 3 tahun. Kalau saudara lihat di Kisah Rasul pasal 19 dan pasal 20. Dalam perjalanan misinya yang ketiga, Rasul Paulus itu datang ke Efesus, dan di kota amoralitas dan kejahatan ini dia mendirikan tujuan Yesus Kristus itu. Jemaat di Efesus tumbuh menjadi salah satu jemaat besar abad pertama. Ketika Rasul Paulus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dia bertemu dengan para penatua dari Efesus dan memperingatkan mereka untuk berhati-hati terhadap guru-guru palsu yang akan muncul, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Salah satu surat Rasul Paulus dalam perjanjian baru, yaitu Efesus, ditulis untuk jemaat ini. Buku ini tentang jemaat. Ini adalah buku yang luar biasa, membesarkan hati. Ketika buku itu ditulis, jemaat di Efesus itu sedang bertumbuh, sedang berkembang, dan melakukan kehendak Tuhan. Beberapa tahun kemudian, Efesus menjadi tempat kediaman Rasul Yohanes, yang tinggal di Efesus itu selama 20 atau 30 tahun dari masa hidupnya. Banyak kasih dan pekerjaan ilahi sudah dicurahkan ke atas Efesus ini. Tapi beberapa tahun berlalu dan kita sampai kepada kitab Wahyu ini, di mana Yesus Kristus memerintahkan Yohanes untuk menulis surat kepada jemaat di Efesus. Jemaat tidak melanjutkan pola pertumbuhannya. Jemaat itu punya masalah. Masalah yang itu kalau tidak diselesaikan akan berakibat fatal bagi jemaat di wilayah metropolitan ini. Menurut pola surat-surat ini, pertama-tama kita diperkenalkan kepada Yesus Kristus. Apa yang dikabarkan surat ini tentang Yesus? Di ayat 1 itu dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Yesus diperkenalkan kepada kita sebagai memiliki bintang di tangannya. Itu berarti Kristus mengendalikan segala sesuatu. Menurut pasal yang pertama, kaki dian itu adalah jemaat. Di ayat 20 pasal 1 itu dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Gambaran Yesus di dalam pasal 2 ini memberitahu kita dua kebenaran tentang Kristus itu. Pertama, ini menceritakan tentang kehadiran Tuhan. Yesus itu ada bersama dengan jemaat-jemaat. Dia ada di antara dua kandil emas atau kaki dian. Kristus dari kitab suci ini tidak pernah menjadi Tuhan yang tidak hadir. Jadi Yesus itu hadir di tengah-tengah jemaat. Yesus juga hadir pada saat ini di tengah-tengah jemaat. Dia ada, dia hadir, dia digambarkan berjalan di antara kaki dian itu. Saat Yesus berjalan, dia itu memeriksa jemaat-jemaat, memeriksa gereja-gereja itu, mengamati kekuatan mereka, mendeteksi kelemahan mereka, dan mendiagnosis kondisi rohani jemaat itu. Sewaktu Yesus memberikan amanat agung kepada para rasulnya di dalam Matius 28, Yesus itu berkata kan, dan ketahuilah aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius 18 ayat 20, Yesus juga mengatakan begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita tahu bahwa Yesus Kristus itu pernah hidup di dunia ini dalam bentuk jasmani, dalam bentuk fisik. Jadi Yesus terkurung dimanapun tubuh jasmaninya pun dia berada. Ketika Yesus berada di Yerusalem, Yesus tidak berada di Galilea waktu itu. Akan tetapi, dalam keadaannya yang dimuliakan, dia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah, sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus tidak dibatasi secara geografis. Dia bisa ada dimanapun dia ingin ada. Dia bisa bersama umatnya dimanapun mereka itu berada. Yesus juga mengatakan bahwa Yesus memiliki bintang-bintang di tangan kanannya. Tangan Tuhan menekankan kuasa. Di seluruh kitab suci, tangan Tuhan itu berarti kuasa Tuhan. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia memiliki jemaat-jemaat di tangannya, Yesus menunjukkan bahwa dia hadir bersama mereka dan bahwa mereka adalah penerima kuasanya itu. Adalah penting di abad pertama bagi jemaat-jemaat untuk mengetahui bahwa mereka memiliki kuasa Kristus bersama mereka, karena mereka waktu itu sedang ditentang atau dilawan oleh suatu kekuatan yang sangat kuat, yaitu kekaisaran Romawi menganiaya orang Kristen. Tapi kita harus tahu, seperti yang pernah dilakukan oleh Saulus sewaktu dia belum menjadi rasul. Minggu kemarin kita sudah bilang kan, sewaktu jemaat teraniaya, Yesus pun teraniaya. Karena dia ada bersama-sama ternyata. Penentangan juga datang dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Akibatnya, jemaat mula-mula itu takut akan keberadaan mereka itu. Setan adalah musuh yang kuat dan setan itu menggunakan pemerintah dan agama untuk menentang jemaat itu. Betapa menghiburnya orang Efesus untuk mengetahui bahwa Kristus itu hadir dan dia memiliki kuasa untuk menolong mereka. Sesudah pengenalan Yesus di dalam surat ini, sebuah ujian itu diberikan. Kan? Banyak yang benar dengan jemaat di Efesus itu. Yesus itu mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jemaat ini dicirikan dengan pekerjaan. Itu adalah jemaat yang aktif, jemaat yang giat. Jemaat di Efesus itu tidak berpuas diri. Dia secara aktif terlibat di dalam pekerjaan Kristus. Yang kedua, Yesus itu mengatakan, aku tahu jerih payahmu. Jemaat Efesus tidak hanya aktif, tetapi juga bekerja keras sampai menderita. Itulah harga yang akan dibayar jemaat Efesus untuk melayani Kristus. Mereka berada di bawah semacam tanggungan, semacam beban yang luar biasa. Tapi mereka bersedia bekerja keras di bawah beban itu. Mereka rela memberikan apapun yang diperlukan untuk melayani Kristus. Yang ketiga, Yesus itu mengatakan, aku tahu ketekunan atau daya tahan, itu artinya. Mereka bertahan. Mereka tidak akan menyerah. Mereka tidak begitu saja menyerah pada masalah mereka. Mereka memiliki ketabahan yang aktif, yang mereka layani. Bukankah ini jemaat Tuhan, jemaat Allah, jemaat Kristus yang terpuji kalau begitu. Yang keempat, mereka juga terkesan sehat secara doktrin, secara ajaran. Yesus mengatakan, engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Di dalam ayat 6, Yesus itu mengatakan, engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kebenci. Sejauh yang kita tahu, pengikut Nikolaus itu menganggap diri mereka ini sebagai makhluk rohani yang bebas. Mereka memberikan diri mereka untuk kesenangan.
Para pengikut Nikolaus adalah guru-guru palsu yang menjalani kehidupan jasmania secara fasik dan mendesak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Nikolaus itu sebagai kelompok awal Gnostikisme yang melakukan kemesuman untuk membuat doktrin fasik mereka terlihat lebih masuk akal. Para pengikut Nikolaus mengaku itu sudah diajar oleh Nikolaus, salah satu diakon gereja awal yang waktu itu dipilih dari jemaat itu. Di Kisah 6 ayat 5, Yesus berkata, engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kebenci. Itu yang dikatakan di Wahyu ayat 6 ini. Allah memang membenci kejahatan. Dan Dia mengharapkan kita membenci kejahatan. Bagaimanapun, perlu dipahami bahwa jemaat Efesus tidak membenci pengikut Nikolausnya. Mereka membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus. Mereka membenci prakteknya, tapi mengasihi orangnya. Jemaat Efesus menentang kesalahan, baik kesalahan ajaran atau doktrin maupun prakteknya. Yang kelima, Yesus itu mengatakan bahwa jemaat Efesus itu suci dalam hidup. Yesus mengatakan, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka tetap dalam kemurnian hidup mereka. Kalau saudara akan membuat daftar pujian untuk sebuah jemaat, bagaimana saudara bisa memperbaiki daftar ini? Inilah jemaat yang aktif, yang berkomitmen, sehat di dalam mengajar, dan murni di dalam hidup. Tapi ada yang salah dengan jemaat ini. Yesus itu mengatakan, namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Bukan karena mereka sudah berhenti. Bukannya mereka tidak bekerja lagi di bawah tekanan. Bukan karena mereka tidak sehat atau tidak murni dalam hidup mereka. Yesus mengatakan di ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi engkau telah meninggalkan, secara harfiahnya itu kasih antar pasangan. Mereka punya masalah hati. Secara rohani, jemaat di Efesus nampaknya sehat. Dia bekerja untuk Tuhan dan ajarannya sehat, tapi memiliki cacat fatal, yaitu penyakit hati. Ungkapan ini juga berbicara tentang kasih yang dimiliki seorang laki-laki bagi seorang perempuan. Kalau soal kasih mula-mula itu yang dimiliki seorang suami pada hari perkawinannya dengan istrinya. Orang Yesus itu sudah meninggalkan kasih mula-mula mereka. Kasih mula-mula itu sebetulnya digambarkan begini. Kasih mula-mula itu punya pikirannya tunggal, tidak menyimpang ke sana ke sini. Kalau suami hanya lihat istrinya saja, tidak kemana-mana. Istri lihat suaminya saja, tidak kemana-mana. Pikirannya tunggal. Dia tidak memiliki pikiran untuk siapapun kecuali pasangannya. Secara agama, kasih mula-mula adalah komitmen kepada Yesus. Kedua, kasih pertama, itu kasih mula-mula, itu memiliki kesukacitaan. Hatinya berdebar ketika memikirkan pasangannya. Secara religius, seseorang itu bersemangat tentang Yesus Kristus, cara hidup Yesus, cara hidup yang sesuai dengan perintah Yesus. Yang ketiga, kasih mula-mula tidak mementingkan diri sendiri. Kasih mula-mula itu ingin menyenangkan objek kasih. Ketika sebuah jemaat kehilangan kasih mula-mulanya, dia berusaha untuk menyenangkan dirinya sendiri daripada menyenangkan Yesus. Yang keempat, kasih mula-mula itu memiliki keroyalan atau pemborosan. Dia memberinya hadiah dan dia tidak bisa melakukan cukup untuk Yesus itu. Secara agama kita boros dalam memberikan apa yang kita miliki. Waktu, bakat, dan harta kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan Kristus itu. Yang kelima, kasih mula-mula memiliki motif yang murni. Dia mengasihi karena dia mengasihi. Dia itu betul-betul harus perhatikan. Kita harus mengasihi Kristus dan kita mengasihi dia
Karena Kristus itu terlebih dahulu mengasihi kita. Yang keenam, kasih mula-mula itu berarti kehadiran. Kasih mula-mula ingin berada di hadapan objek kasihnya. Jadi selalu ingin bersama-sama. Secara agama, kita ingin menjalani hidup kita di hadirat Kristus. Kita ingin bertemu bersama dengan orang-orang kudus di dalam ibadah itu. Yang ketujuh, kasih mula-mula itu berarti komunikasi. Dia memanggilnya, menulis kepadanya dan berbicara dengan dia. Kita ingin Kristus berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita ingin berbicara kepada dia dalam pengabdian dan doa. Jemaat di Efesus memiliki banyak kualitas yang baik. Dan siapapun yang melihat jemaat ini akan mengatakan, ini adalah salah satu jemaat terbaik yang pernah saya lihat. Tapi Yesus tidak senang karena jemaat di Efesus sudah meninggalkan kasih mula-mulanya itu. Setelah kritik teguran itu, diberikan nasihat juga. Yesus itu mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Perhatikanlah, mereka sudah jatuh. Yesus itu mengatakan, ingat di mana engkau berada. Yang kedua, Yesus itu mengatakan, bertobatlah. Jadi kembalilah ke kasih mula-mula itu. Kasihilah aku dengan segenap hatimu, maksudnya. Pertobatan itu berarti perubahan pikiran yang disebabkan oleh duka cita ilahi yang menghasilkan kehidupan baru. Yang ketiga, Yesus juga mengatakan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi artinya itu ulangi lagi. Ingat, bertobat dan ulangi apa yang semula. Kemudian ada penghiburan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Yesus itu mengatakan kalau saudara akan mengingat, bertobat dan mengulangi perbuatan semula itu, jika engkau akan kembali ke kasih semula engkau akan memiliki hidup yang kekal. Bagaimana kalau jemaat di Efesus tidak bertobat atau mengulangi pekerjaan semula itu? Mereka tidak mau ulangi itu. Janji itu tidak akan menjadi milik mereka karena janji itu ternyata bersyarat. Kehidupan kekal adalah milik mereka kalau mereka mau mengingat, bertobat dan mengulangi apa yang semula itu. Kalau tidak, nyawa itu akan diambil dari mereka. Ini adalah peringatan yang serius juga bagi kita yang sudah mengenal Kristus dan bersemangat untuk melakukan kehendak Kristus. Yesus itu mengatakan, Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi Kristus dan menaati Kristus itu cocok satu sama lain. Seperti tangan dan sarung tangan. Tanpa ketaatan, tanpa ketundukan, dan tanpa penyerahan, itu tidak ada kasih. Sekarang ini, kita sering mendengar komentar tentang apa yang membuat jemaat atau gereja itu benar-benar hebat. Beberapa itu mengatakan adalah jumlah orang yang dibaptis. Yang lain mengatakan adalah beberapa banyak yang saudara habiskan untuk pekerjaan misi. Dan yang lain lagi mengatakan itu adalah ukuran bangunan saudara, bangunan gedungnya. Saudara itu bisa lihat apa yang Tuhan puji di gereja di Efesus ini dan apa yang dia cela sebetulnya. Ini seharusnya memberi kita pandangan yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya jemaat yang besar itu di mata Tuhan. Yesus itu mengatakan bahwa dia itu selalu hadir di antara jemaat-jemaat itu. Apakah Yesus masih berjalan di antara jemaat-jemaatnya? Iya, dia masih. Apakah dia masih melakukan inspeksi keliling, mencatat kekuatan dan kelemahan? Ya, Yesus itu masih menginspeksi kita. Ketika Yesus mengunjungi jemaat di mana saudara dan saya beribadah, apa yang dia lihat? Yang lebih penting, ketika Yesus memeriksa hati saudara dan saya,
Apakah yang dia temukan? Temuan apakah yang membuat Yesus itu senang? Temuan apakah yang membuat Yesus itu sedih? Yesus adalah satu-satunya penilik jemaat yang dikuasakan oleh surga itu. Yesus saja yang memiliki hak, tanggung jawab, dan sumber daya untuk melakukan pekerjaan itu dengan benar. Tuhan mengharapkan kita untuk mendeteksi dan mendisiplinkan kesalahan, tapi kita harus menahan godaan untuk mengangkat diri kita sendiri sebagai penilik atas semua jemaat yang seiman. Kebanyakan dari kita memiliki segudang kekurangan kita sendiri dan segudang kebutuhan jemaat di mana kita bekerja dan beribadah. Kita juga bisa kehilangan intensitas dan keintiman di dalam kehidupan rohani kita. Kita bisa bangun pada suatu pagi dengan kesadaran bahwa pelayanan kita kepada Tuhan sudah menjadi kebiasaan, bahwa hati kita tidak ada di dalamnya, bahwa ketaatan kita lebih karena dorongan tugas, bukan karena kasih. Itulah alasan Yesus bisa mengatakan, "Aku tahu pekerjaanmu." Yesus bersama kita dan melihat perbuatan kita. Jemaat bukanlah tempat untuk bersantai. Ini adalah tempat bagi orang yang rela berkeringat, bekerja sampai mati untuk Yesus Kristus. Ini adalah ketekunan atau ketabahan di bawah pencobaan. Orang yang sabar adalah orang yang pantang menyerah. Inilah jemaat yang menyadari bahwa dosa di dalam perhimpunan itu akan menghancurkan mereka. Banyak yang sudah kehilangan suasana kasih persaudaraan. Mereka menjadi keras, suka menyensor, suka kritik, dan mencari-cari kesalahan. Semangat pembenaran diri mereka yang keras mengusir semangat kasih itu. Mereka perlu membeli kebenaran, tapi mereka tidak perlu membelinya dengan harga kasihnya. Jadi ini mungkin berarti bahwa semangat pertama dari iman Kristen itu sudah hilang. Bulan madu sudah berakhir. Kekristenan sudah menjadi rutinitas. Bagaimana kita bisa menghindari hal yang sama itu terjadi? Kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri tentang apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita. Kita harus hidup dekat dengan Kristus. Persahabatan akan mati kecuali kalau dipelihara oleh kontak terus-menerus. Setiap orang dari kita harus membenci dosa, tapi kita harus mengasihi orang berdosa. Seorang dokter itu membenci kanker yang menghancurkan tubuh seorang pasien, kan? Tapi dokter itu memiliki belas kasihan untuk pasien itu, supaya kankernya hilang. Dia hancurkan kankernya saja, tapi orangnya selamat, kan? Keadaan serius hati kalau dibiarkan tidak diobati, menyebabkan kematian. Ini benar dalam hal tubuh manusia. Ini juga benar dalam hal pernikahan. Ini juga benar dalam hal suatu jemaat. Ini juga benar dalam hal jiwa kita sendiri. Banyak yang akan ditolak sebagai jemaat kalau mereka itu tidak berubah. Tugas jemaat adalah menerangi dunia, bersinar seperti cahaya di tempat yang gelap. Saat bola lampu itu berhenti bersinar, kita buang, kan? Ini karena apa? Karena tidak berguna. Jemaat yang tidak bersinar termasuk dalam kategori yang sama. Ini adalah janji kekekalan, janji keabadian. Tapi mereka harus terlebih dahulu memiliki telinga untuk mendengar. Surat ini menekankan kepada pribadi lepas pribadi. Satu-satunya cara untuk mengubah jemaat adalah melalui upaya pribadi. Bisakah saudara mengambil bagian dari janji itu? Pikirkan tentang itu. Di mana saudara dalam hubungan saudara dengan Kristus itu? Apakah saudara mengasihinya? Apakah saudara berusaha untuk memahami dan melakukan kehendaknya? Mari kita terapkan ini kepada hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kali pertama menjadi orang Kristen dan dipenuhi dengan antusiasme, apakah yang kita lakukan yang berbeda dengan cara perilaku kita sekarang ini? Dan biarlah ini menjadi renungan kita dengan mengingat bahwa Yesus itu sudah berkorban bagi kita, sudah menebus kita.
sudah mengasihi kita dengan Dia rela mati di kayu salib. Dan kita ingat itu melalui perjamuan Tuhan sekarang ini. Mari kita